Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala al-muallifu al-imam Muhammad Al-Khudari bin Al-Marhum Syekh Afifi Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Kitab Nurul Yakin fi Sirah Sayyidil Mursalin. Nurul Yakin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Nah, sekarang Lu'ay kita. Halaman 21 bin Lu'ay. Ka'ab bin Lu'ay. Ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bin Lu'ay. Dari istri bernama Ummu Ka'ab. Maria binti Ka'ab. Dari keturunan Qudha'ah. Nah, jadi Lu'ay ini punya istri yang bernama Ummu Ka'ab. Itu gelarnya Ummu Ka'ab. Mamanya si Ka'ab namanya siapa? Maria binti Ka'ab. Maria binti baik. Bin Ghalib. Dari istri yang bernama Ummu Lu'ay. Namanya, gelarnya Ummu Lu'ay. Namanya siapa? Salma binti Amru Al-Khuzai. Nah, ya, Lu'ay Amru. Lu'ay istrinya namanya Ummu Ka'ab, Maria binti Ka'ab. Bin Fihir. Dari istri yang bernama Ummu Ghalib, Laila binti Sa'ad. Kamu garisin, itu ada pulpen digarisin, ada stabilo. Dari keturunan Uzail dan Fihir ialah Quraisy. Menurut pendapat mayoritas ahli sejarah. Dan Quraisy itu memiliki 12 kabilah. Quraisy bin Fihir, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihir. Tapi ada yang mengatakan Fihir itu adalah namanya Quraisy. Memiliki 12 kabilah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Kilab. Nah, jadi Fihir ini itu nama lainnya adalah Quraisy. Nah, dari sinilah yang namanya Fihir ini, Quraisy itu mempunyai kabilah 12 kabilah. 12 kabilah itu siapa? Yaitu
Bani Abdul Manaf, Bani Abdud, Abduddar bin Qusay, Bani Sa'ad bin Abdul Uzza bin Qusay, Bani Zuhrah bin Kilab, Bani Makhzum bin Yaqdah bin Murrah, Bani Adi bin Ka'ab, Bani Adi bin Ka'ab. Lanjut, Bani Sahal bin Amru bin Husays bin Ka'ab, Bani Amir bin Lu'ay, Bani Taim, Bani Taim bin Ghalib, dan Bani Haris bin Fihir. Adapun mereka yang tinggal di pemukiman di Mekah, maka ia disebut Quraisy Al-Battah. Sedangkan yang tinggal di luar Mekah maka disebut Quraisy Az-Zawahir. Abdul Manaf, Abduddar, Bani Sa'ad, Bani Zurrah, Bani Makhzum, Bani Adi bin Ka'ab, Bani Sahal, Bani Amir, Bani Taim, Bani Haris. 10 aja di sini sebutkan ya. Mana duanya ya? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Totalnya kan ada 12 ya. Ya. Tapi di sini disebutkan cuma 10. Nah, lanjut lagi ya. Bin Fihir bin Malik. Nah, bin Malik. Malik dan istri yang bernama Jandalah binti Haris. Dari keturunan Jurhum. Ya. Bin Nadar dari istri yang bernama Atika binti Adwan dari keturunan Qais Ailan. Bin Nadar bin Kinana dari istri yang bernama Barrah binti Mur bin Ad. Bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Khuzaimah dari istri bernama Awanah binti Sa'ad bin Qais Ailan. Itu istrinya. Bin Mudrika dari istri yang bernama Salma binti Aslam. Selama ini kan cuma nama kakek-kakeknya Nabi, ini disebutkan juga nama istri-istrinya. Dari keturunan Qudha'ah bin Ilyas dari istri yang bernama Khindif
yang sering dijadikan teladan dalam hal kemuliaan dan kekuatan. Ilyas, istrinya bernama Khindif. Cuman binti siapa diterangkan sini ya. Bin Mudar, dari istri yang bernama Ar-Rubab binti Haidah binti Ma'ad. Bin Ma'ad bin Nizar, dari istri yang bernama Saudah binti Aq binti Ak bukan Qaf ya, Kaf, binti Ak bin Ma'ad, dari istri bernama Mu'anah binti Jausham, dari keturunan Jurhum. Banyak ya. Nah, itu belajar sirah. Bin Adnan, nah jadi sampai Adnan ini yang sahih ya. Ini yang disepakati oleh ulama kesahihan nasab Nabi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail. Sampai di situ Adnan nanti sampai ke Nabi Ismail. Nah setelah itu ada riwayat yang lain, itu beda-beda pendapat. Tapi sampai Adnan ini itu sepakat kesahihan nasab Nabi. Lihat di nomor 7 ya, buka ya, nomor 7. Bisa dilihat dalam riwayat Imam Bukhari. Hadis yang ke-3851. Dan Imam Al-Baghawi berkata dalam Syarhus Sunnah juz 13 ayat halaman 193, riwayat yang menyebutkan nasab sampai di atas Adnan adalah tidak sahih. Lihat juga dalam kitab Zadul Ma'ad juz 1 halaman 71. Habiskan ya. Inilah nasab beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disepakati kesahihannya oleh para ulama sejarah dan hadis. Adapun nasab yang menyebutkan lebih dari itu maka tidak sahih. Ya, ini artinya bisa saja benar, bisa saja salah. Jadi ulama menyepakati bahwa nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berakhir pada Ismail bin Ibrahim, bangsa bapak Arab, Musa Aribah. Bangsa Arab terbagi menjadi 3 garis keturunan. Nomor 8 lihat. Bangsa Arab terbagi menjadi 3 garis keturunan, yaitu Al-Ba'idah, Al-Qataniyah, dan
Al-Musa'ribah. Al-Musa'ribah adalah orang Arab yang garis keturunannya dari Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Nah, jadi Nabi ini dari keturunan Nabi Ismail, ya, bangsa orang Arab dari bangsa Al-Musa'ribah. Jadi orang Arab terbagi 3 keturunannya, Musa'ribah, Al-Baidah, dan Al-Qataniyah. Kita habiskan ya sampai bawah. Nasab beliau sallallahu alaihi wasallam sangatlah mulia, sebagaimana yang kita lihat. Nasab tersebut terdiri atas kakek moyang dan nenek moyang yang suci. Begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpindah dari sulbi mereka ke rahim mereka, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala memilih beliau sebagai Al-Hadi, pembawa petunjuk, dan Al-Mahdi, yang diberi petunjuk. Dari nasab bangsa Arab yang paling tengah, beliau adalah berasal dari keturunan Quraisy yang menempati posisi utama dalam hal kemuliaan dan kehormatan di kalangan bangsa Arab, sehingga kita tidak mendapati dalam silsilah ayah dari kakek moyangnya kecuali semuanya adalah orang-orang mulia. Tidak ada dari mereka yang hina, bahkan mereka semuanya adalah para pemimpin dan komandan. Itu yang Abu Ya kepingin kamu tuh jadi pemimpin, jangan jadi pecundang. Belajar dari sekarang. Begitu pula nasab ibu dari kakek moyangnya, semuanya adalah berasal dari orang-orang terpandang di kabilahnya. Tidak diragukan lagi, memang begitu, bahwa kemuliaan nasab dan kesucian kelahiran merupakan syarat dari kenabian, dan semua akad yang mengikat kakek dan nenek moyang beliau adalah bersifat syar'i menurut adat dan tradisi bangsa Arab. Selain itu, tidak ada satupun dari nasab beliau sallallahu alaihi wasallam yang terkontaminasi dengan nasab zina jahiliyah. Bahkan Allah telah mensucikannya dari semua itu. Segala puji hanyalah milik Allah. Allahu a'lam. Paham tuh? Nah, pas jam 2. Insyaallah sambung lagi ya. Besok hari apa? Belajar apa besok? Fikih sama taklimul muta'allim. Besok ya. Ingatin hari Rabu Riyadhus sama Nurul Yakin. Kamisnya fikih sama taklimul muta'allim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nasta'udika hadhihi al-ma'lumat ma ta'allamna min ulumiddin farji'ha ilaina kullama nahta ilaiha wa ja'alna minal 'amilin bima 'allamtana.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.